Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran matematika. Hari ini kita bakal bahas topik yang sering bikin bingung, tapi sebenarnya seru banget kalau udah paham, yaitu matriks. Kalau kamu pernah dengar istilah baris, kolom, atau elemen-elemen angka yang disusun rapi dalam kotak, itu artinya kamu udah pernah ketemu sama matriks, walaupun mungkin belum sadar. Di video ini, kita bakal belajar operasi-operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, inverse, dan determinan matriks. Yuk, siapin catatan kalian, langsung aja kita masuk ke materinya. Materi yang pertama adalah kesamaan dua matriks. Matriks A dan B dikatakan sama atau A sama dengan B dengan syarat. Yang pertama, kedua matriks memiliki ordo yang sama. Misalnya, pada matriks A berordo 3 kali 4 otomatis, matriks B juga berordo 3 kali 4. Yang kedua, elemen yang terletak pada kedua matriks nilainya sama. Jika matriks A pada baris pertama dan kolom pertama bernilai 5, matriks B juga bernilai 5. Langsung saja ke contoh soal. Diketahui matriks A dan B. Kita disuruh untuk mencari nilai X dan Y-nya. Pertama-tama, kita cari nilai Y. Di sini, Y kuadrat seletak dengan nilai 9. Kita masukkan Y kuadrat sama dengan 9. Y sama dengan akar 9. Y sama dengan 3. Selanjutnya, kita cari X-nya. Di sini, 2X plus Y seletak dengan nilai 13. Kita masukkan 2X plus Y sama dengan 13. 2X, Y-nya kita masukkan yaitu 3 sama dengan 13. 2X sama dengan 3. Kita pindah ruas, jadi 13 min 3. 2X sama dengan 10. X sama dengan 10 per 2. X sama dengan 5. Yang kedua yaitu penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan matriks hanya bisa dilakukan jika ukuran kedua matriks sama. Artinya, jumlah baris dan jumlah kolomnya harus sama. A. Penjumlahan. Penjumlahan matriks dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang posisinya sama. Contohnya, matriks A pada baris pertama 2 dan 3, pada baris kedua 4 dan 1. Matriks B pada baris pertama 1 dan 5, pada baris kedua 0 dan 2. A ditambah B berarti elemen pertama baris pertama 2 ditambah 1 sama dengan 3, elemen kedua baris pertama 3 ditambah 5 sama dengan 8, elemen pertama baris kedua 4 ditambah 0 sama dengan 4, elemen kedua baris kedua 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi hasil penjumlahan matriks A dan B adalah pada baris pertama 3 dan 8 dan pada baris kedua 4 dan 3. Nah, selanjutnya ada pengurangan. Pengurangan matriks juga dilakukan dengan mengurangkan elemen yang posisinya sama. Dengan contoh yang sama, A dikurang B seperti pada contoh sebelumnya, yaitu elemen pertama baris pertama 2 dikurangi 1 sama dengan 1, elemen kedua baris pertama 3 dikurangi 5 sama dengan min 2, elemen pertama baris kedua 4 dikurangi 0 sama dengan 4, elemen kedua baris kedua 1 dikurangi 2 sama dengan min 1. Jadi hasil pengurangan matriks A dan B adalah pada baris pertama 1 dan min 2, pada baris kedua 4 dan min 1. Jadi kesimpulannya, penjumlahan dan pengurangan matriks sangat mudah. Asalkan ukuran matriksnya sama, kita tinggal mengoperasikan tiap elemen yang berada di posisi yang sama. 3. Ada perkalian matriks. Perkalian matriks yaitu mengalihkan setiap elemen-elemen baris pada matriks yang pertama dengan elemen-elemen kolom pada matriks yang kedua, lalu hasilnya dijumlahkan. Syarat dua buah matriks dapat dikalikan, banyaknya kolom pada matriks yang pertama harus sama dengan banyak baris pada matriks yang kedua. Bisa dilihat contoh pada slide di sini. Jumlah kolom pada matriks A adalah 3, dan jumlah baris pada matriks B adalah 3. Jadi,
A dan B dapat dikalikan karena memenuhi syarat perkalian. Kita masuk ke tahap-tahap perkalian matriks. Yang pertama, mengalihkan tiap elemen pada baris pertama dari A dengan elemen-elemen pada kolom pertama dari B. Kedua, mengalihkan tiap elemen pada baris pertama dari A dengan elemen-elemen pada kolom kedua dari B. Ketiga, dan seterusnya sesuai dengan banyaknya elemen baris dan kolom pada kedua matriks tersebut. Selanjutnya, kita akan menuju ke contoh yang paling sederhana. Sesuai pada gambar yang telah disajikan, kita akan membahas solusinya. Pertama-tama, mengalihkan elemen-elemen baris pertama pada A dengan elemen-elemen kolom pertama pada B, yaitu A dikali dengan B. Kedua, mengalihkan elemen-elemen baris pertama pada A dengan elemen-elemen kedua pada B, yaitu A dan Q. Ketiga, mengalihkan elemen-elemen baris kedua pada A dengan elemen-elemen kolom pertama pada B, yaitu D dikali dengan B. Dan dilanjutkan sedemikian rupa seperti contoh yang telah disajikan. Selanjutnya, kita menuju ke contoh soal perkalian matriks 2x2. Perhatikan contoh soal yang sudah disajikan. Tentukan A dikali dengan B. Penyelesaiannya, elemen A pada baris pertama dikalikan dengan elemen B pada kolom pertama. Begitu juga dengan selanjutnya. Seperti 2 dikali dengan min 2, lalu ditambah dengan 0 dikali dengan 3. Selanjutnya, 2 dikali dengan 4, ditambah 0 dikali dengan min 1. Selanjutnya, 1 dikali dengan min 2, ditambah min 3 dikali dengan 3. 1 dikali 4 ditambah min 3 dikali min 3. Kita jumlahkan dan hasilnya adalah min 4, 8, min 11, 7. Supaya lebih jelas, diberikan juga contoh soal perkalian matriks 3x3. Penyelesaian masih sama seperti yang tadi, hanya saja bentuknya yang berbeda, yaitu ada 3 kolom dan 3 baris. Di sini kita mencari K dikali dengan L. Penyelesaian 1 dikali dengan 0, min 5 dikali dengan min 2, 3 dikali 3. Begitu juga selanjutnya yang bisa diperlihatkan di slide ini. Dengan hasil akhir 19, min 3, min 4, dan min 3. Oke, berikutnya adalah determinan. Determinan adalah nilai khusus yang dapat dihitung dari matriks persegi, seperti matriks 2x2 atau 3x3. Jadi, kita akan bahas bagaimana cara menentukan determinan matriks pada matriks yang berordo 2x2 dan matriks yang berordo 3x3. Kita mulai dari matriks yang berordo 2x2 dulu ya. Ini kita akan belajar determinan matriks. Misal diketahui matriks A, determinan dari matriks A ditulis det A atau bisa juga ditulis seperti ini, seperti tanda mutlak. Ini juga sama dibacanya determinan A. Jika diketahui matriks A elemennya misalnya A, B, C, D seperti ini, nah determinan dari matriks A atau det A, pertama kalian kalikan elemen pada diagonal utama. Berarti AD ini kita kalikan. AD kemudian dikurangi hasil kali diagonal sampingnya, yaitu BC. Jadi, AD dikurangi BC. Nah, ini cara menentukan determinan matriks yang berordo 2x2. Kita coba kerjakan contoh berikut ini. Diketahui matriks A elemennya 8, 4, 3, dan 7. Berapakah nilai determinan A? Nah, caranya kita kalikan diagonal utamanya. Diagonal utama di sini 8 dan 7 ya. Hasilnya 56. Kemudian kita kurangi kalikan diagonal sampingnya. 4 kali 3, hasilnya 12. Maka determinannya adalah 56 dikurangi 12 sama dengan 44. Simpel ya.
Oke, sekarang kita belajar bagaimana cara menentukan determinan matriks yang berordo 3x3. Nah, kita akan menggunakan metode namanya metode Sarrus. Misal diketahui matriks B, elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, determinan matriks B kita tulis ulang 2 kolom pertama ya. Kolom ke-1 dan kolom kedua kita tulis ulang di samping kanannya ini untuk membantu visualisasi. Kemudian lihat diagonal utamanya, A, E, I. Caranya sama seperti yang tadi sebenarnya, cuman di sini akan ada 3 diagonal utama. A, E, I, kemudian ditambah diagonal utama lagi, B, F, G, kemudian ditambah lagi C, D, H. Nah, ini kan sudah habis diagonal utamanya. Untuk diagonal samping ini dikurangi diagonal sampingnya, C, E, G. Kemudian dikurangi lagi A, F, H. Kemudian dikurangi lagi BDI seperti itu. Oke, bisa ya? Kita coba kerjakan soal berikut ini. Diketahui matriks B elemennya 302, 546, 123. Berapakah nilai determinan B? Oke, ini kita tulis lagi 2 kolom pertama. Caranya kita kalikan diagonal utamanya ya. Kita kalikan bagian ini. 3 kali 4 kali 3 sama dengan 36. Kemudian ditambah ini, 0 kali 6 kali 1 itu 0. Kemudian ditambah lagi bagian sini, ini kita kalikan 2 kali 5 kali 2 sama dengan 20. Sekarang kita kalikan diagonal sampingnya. Ingat, kalau diagonal samping ini kita kurangi ya. Ini kita kurangi 2 kali 4 kali 1 itu 8. Kemudian dikurangi ini, kita kalikan 3 kali 6 kali 2 sama dengan 36. Kemudian dikurangi lagi bagian sini, 0 kali 5 kali 3 berarti 0. Oke, jadi kita peroleh 36 ditambah 0 ditambah 20 dikurangi 8 dikurangi 36, kemudian dikurangi 0, hasilnya 12. Jadi jawabannya determinan matriks ini adalah 12. Yang berikutnya adalah inverse matrix. Inverse matrix ini adalah cara paling efektif untuk memecahkan soal-soal dalam sebuah matriks. Ketika menentukan sebuah matriks, maka yang pertama dicari adalah determinannya. Determinan merupakan nilai yang dapat dihitung melalui unsur-unsur sebuah matriks persegi. Pengaplikasian matriks adalah untuk memecahkan sistem persamaan linier. Agar dapat mengerjakan inverse matrix, ada aturan-aturan berdasarkan ordo matriks yaitu 2x2 dan 3x3. Rumus inverse matrix ordo 2x2. Rumus inverse matrix 2x2 didapat dari menukar elemen yang ada di diagonal utama, lalu berikan tanda negatif untuk elemen lain, kemudian membagi setiap elemen matriks dengan determinan. Rumus matriks inverse 2x2 ini digunakan untuk menghitung, memecahkan sistem persamaan linier. Ketika ada matriks inverse 2x2 yang berdekatan, bisa dihitung dengan hanya menukar elemen yang posisinya di baris dan kolom pertama dengan elemen di baris dan kolom kedua. Pada soal ini, kita diminta untuk menentukan inverse dari matriks berordo 2x2. Diketahui inverse matriks A sebagai berikut. Berikut cara penyelesaiannya. A inverse sama dengan 1 per A kali D dikurangi B kali C dikalikan dengan adjoinnya. Lalu yang berikutnya A inverse sama dengan 1 per 2 kali 3 dikurangi A kali 1 dikalikan dengan adjoinnya. Hasil berikutnya adalah 1 per 1 dikali dengan A min 5 min 1 2. Hasil akhir adalah A inverse sama dengan 3 min 5 min 1 dan 2.